Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai posisi Pancasila pada Orde Lama, Baru, dan Reformasi dengan perbandingan implementasi Pancasila saat ini. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia, di mana Pancasila dalam setiap masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi mengalami perkembangan di mana mengartikan Pancasila tersebut. Lalu yang kedua ada implementasi Pancasila. Pada hakikatnya, implementasi Pancasila merupakan relasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa, di mana Pancasila dan masyarakat saling berkaitan dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pedoman bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kita masuk ke materi. Yang pertama, implementasi Pancasila Orde Lama. Pada Orde Lama, yaitu pada masa kepresidenan Insinyur Soekarno, di mana pada masa ini Pancasila berusaha untuk dibangun yang dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terhadap sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan pada masa Orde Lama dengan bentuk yang berbeda, terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, dan di mana rakyat Indonesia mulai mendapat tekanan dan upaya dalam mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pada periode 1950 sampai 1959, di mana Pancasila menjadi ideologi liberal yang tidak dapat menjadi stabilitas pemerintahan, di mana sistem pemerintahannya lebih menekan hak-hak individual. Lalu yang ketiga, pada periode 1956 sampai 1965. Periode ini merupakan periode demokrasi terpimpin, di mana kepemimpinan kekuasaan dipegang pribadi oleh Presiden Insinyur Soekarno, di mana banyak penyimpangan dalam penafsiran Pancasila sehingga Presiden Insinyur Soekarno menjadi otoriter yang diangkat menjadi presiden seumur hidup. Dan dalam pengimplementasiannya terhadap Pancasila, Insinyur Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK, yang menekankan untuk memegang teguh Undang-Undang 1945, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Lalu implementasi Pancasila Orde Baru. Pada masa Orde Baru, mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tetapi pada masa kepresidenan Soeharto, justru Pancasila dijadikan sebagai alat untuk kekuasaannya, di mana Pancasila ditafsir sebagai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup oleh tafsiran lainnya. Pancasila dijadikan sebagai indoktrinasi, dan beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada ajaran P4 yang dilakukan di setiap sekolah dengan acara maupun seminar. Yang kedua, memperbolehkan rakyat untuk membentuk suatu organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Yang ketiga, melarang adanya kritikan terhadap pemerintah yang dapat menjatuhkan pemerintahan. Dalam pemerintahannya, banyak terdapat penyelewengan dalam penerapan Pancasila. Dan pada masa ini, Presiden memegang kendali kekuasaan secara penuh,
di mana setiap peraturan harus sesuai dengan persetujuannya. Lalu, implementasi Pancasila Orde Reformasi. Pada masa ini, berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan ideologi Pancasila. Pancasila pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa Orde Lama maupun Orde Baru, dikarenakan masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Pada masa reformasi ini memiliki tantangan KKN, yaitu di mana korupsi merajalela di mana-mana dan sulit untuk dituntaskan. Selain KKN, ada pula globalisasi yang menjadikan racun terhadap bangsa Indonesia, yang menjadikan ideologi Pancasila semakin tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Lalu, materi implementasi Pancasila saat ini. Pada saat ini, implementasi Pancasila masih tetap berjalan sebagai pacuan dalam kehidupan, dikarenakan kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan masih menjadi pedoman bagi kehidupan dan berbangsa negara di Indonesia. Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan ada 3 nilai tingkatan. Yang pertama, nilai dasar, yaitu nilai dasar yang asas-asasnya kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak dan menjalani nilai dasar yang benar atau tidak perlu untuk dipertanyakan lagi. Yang kedua, ada nilai instrumental, yaitu nilai sebagai pelaksana umum dari nilai dasar yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme dalam perkembangan zaman. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Dan nilai praktis merupakan sebuah batu ujian di mana nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun, hanya beberapa orang saja yang menganggap Pancasila hanyalah penghalang dan beban yang tidak dapat membantu pekerjaan mereka dalam melakukan tugasnya. Dikarenakan pada saat ini masih salah dalam menafsirkan Pancasila dengan adanya banyak tindakan kriminalitas yang terdapat di Indonesia. Kesimpulan yang bisa kita tarik dalam materi ini adalah dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, Pancasila telah mengalami evolusi signifikan dalam posisinya pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Pada masa Orde Lama, Pancasila diakui sebagai dasar negara yang membimbing pembangunan nasional. Namun, perubahan dramatis terjadi selama masa Orde Baru, di mana konsep Pancasila sebagai ideologi terbuka diperkenalkan, namun seringkali diartikan secara otoriter dengan kendali politik yang kuat. Dalam era reformasi, terjadi perubahan paradigma yang mencoba mengembalikan esensi Pancasila sebagai panduan bagi negara yang inklusif, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Implementasi Pancasila saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengakomodasikan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, di mana partisipasi masyarakat dalam proses politik dihargai dan hak asasi manusia menjadi fokus utama. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi dan intoleransi tetap menjadi hambatan dalam mencapai visi Pancasila dengan sesuai dengan tuntutan kemajuan dan keadilan sosial. Dengan demikian, evolusi posisi Pancasila dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi mencerminkan perjuangan menuju interpretasi dan implementasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian
pemaparan materi kita pada saat ini dengan bermaterikan posisi Pancasila pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi dengan perbandingan implementasi Pancasila saat ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan pertanyakan dengan komentar yang sudah disediakan oleh YouTube tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.